Pikiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wa nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanqaligu bihi abwabu syarri wa ala alihi latahari wa ashabil akhyari birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network, kembali kita bersama hadir dalam program Halaqah Fajar dengan guru kita tercinta, Buya Yahya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan doanya untuk para pemirsa pendengar Buya. Insyaallah. Alhamdulillah, semoga para pemirsa, para pendengar diberi segala kebaikan dunia akhirat. Amin. Allah beri kemudahan dalam segala urusan. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Buya, saat ini kita masih melanjutkan dari bagian yang pertama tentang fase-fase mendidik anak, dan saat ini kita masuk di bagian yang kedua. Silakan Buya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Setelah anak melewati masa atau usia tamyiz. Nah, Artinya tamyiz itu mendekati balik. fase selanjutnya, usia balik. Dan baliknya si A dengan si B itu berbeda-beda Beda-beda. umurnya. Akan tapi dalam Islam ada standar. Di saat harus dihubungkan dengan hukum harus ada rambu-rambu yang pasti. Nah. Jadi ada tanda-tanda balik. Dan kita tidak bicara tentang fikihnya. Akan tapi tentang keberadaan seseorang dari sisi mentalnya, sisi akalnya, sisi fisiknya di saat usia 7 tahun ke atas, yang kebetulan dalam Islam disebut dalam usia balik nanti. Nah, kalau balik kan dalam fikih kan ada syarat-syarat balik. Kalau bagi anak laki-laki, mohon maaf, keluar mani di usia 9 tahun. Kalau bagi wanita keluar mani usia 9 tahun atau keluar darah haid usia 9 tahun. Ini pembahasan khusus. Dan kemudian selanjutnya tanda balik adalah biarpun tidak keluar mani, tidak keluar darah haid, kalau sudah mencapai umur 15 tahun. Ini ada standar umumnya semacam itu. Cuman kadang-kadang orang tidak keluar haid sampai usia 14 tahun. Tapi kan sudah umur 9-10, artinya dia sudah, nalarnya sudah hidup. Perlu kita ajak bicara dengan cara berbeda, bukan seperti di saat dia usia 7 tahun. Nah, di saat menjelang usia balik atau memasuk usia balik lah, setelah 7 tahun ke atas itu mulai perlahan demi perlahan, dia sudah tidak menjadi dia yang kemarin. Sudah ada sesuatu yang baru. Contohnya adalah fitrahnya sebagai seorang laki-laki cenderung kepada perempuan. Perempuan cenderung kepada laki-laki. Nah, di sini sudah berbeda. Mulai ada rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, dan ini sehat. Normal. Makanya ada kelainan-kelainan itu biasanya dirusak di usia begini juga. Bagaimana dia punya kelainan. Ini ada rusak di saat menjelang usia balik, diajari sesuatu yang tidak benar, maka akan menjadi tidak benar selamanya nanti. Maka di sini perlu diperhatikan di saat anak menjelang usia balik. Maka orang tua ini sudah harus mulai merubah diri juga. Merubah diri. Cara berkomunikasi tidak seperti di saat anak umur 7 tahun ke bawah. Sebab dia sudah tidak seperti yang kemarin. Sehingga mulai sering berbincang dengan kawannya tentang lawan jenis, ada ketertarikan dan sebagainya. Sehingga kalau ngelihat apapun sudah berbeda caranya. Kalau kemarin lihat seorang, dia laki-laki, anak kecil umur 6 tahun. Lihat seorang ibu-ibu perempuan ya biasa saja. Tapi sekarang sudah menyifati tentang matanya, hidungnya dan sebagainya. Makanya bahayanya di saat usia semacam ini tak tahu ya ditunjukkan kepada sesuatu yang seharusnya dia belum boleh
tahu. Yang akan rusak mentalnya. Gambar-gambar yang tidak pantas, gambar porno, segala macam. Nah, itu merusak anak usia seperti itu. Kenapa? Ini bahaya sekali. Kenapa? Antara syahwat yang dipacu untuk bangkit melebihi daripada normalnya, yang tidak diimbangi dengan akalnya, karena akalnya baru dari fase perubahan, masa pancaroba, daripada 7 tahun menuju balik. Ini kan masa. Dan jadi akalnya belum sempurna, tapi dia sudah menuju akal dewasa, tapi dia belum dewasa. Tapi ini urusan syahwatnya, ini sudah digenjot dengan tontonan dan sebagainya. Apa yang terjadi kira-kira? Dia nggak berpikir panjang kalau melakukan kehinaan. Dia nggak ngerti, pengen aku senang. Kawanku melakukan begitu. Ini dia nggak berpikir, tidak mengerti. Karena ya akalnya belum sempurna. Maka yang dihancurkan anak-anak usia sebegini. Di saat dicekoi dengan tontonan dan sebagainya, tiba-tiba dia nggak menyadari lagi, akhirnya mencoba ingin. Karena keinginan, kalau bahasa rasa ingin tahu lah. Karena masa usia seperti itu, usia-usia yang sangat menjelang usia pancaroba itu adalah disebut usia yang sangat sensitif. Rasa, mungkin kalau bahasanya, usia menjelang pancaroba, usia pancaroba menjelang balik atau saat balik, awal-awal balik adalah usia yang sangat sensitif. Rasa kritis belum ada, yang ada hanya kagum terhadap sesuatu yang dianggap wah, mengagumkan. Itu saja. Kritisnya belum ada. Penasaran. Jadi usia sensitif. Rasa kritis belum ada. Kenapa sensitif? Karena seperti hal baru. Jadi gampang terpesona dengan hal-hal yang, karena dia mulai ada syahwat. Dia tuh kenapa kok tidak senang saya ini. Nah ini kalau mau dirusak di sinilah. Rasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum kepada apa yang dilihatnya, mengagumkan, wah dan seterusnya. Sehingga kalau dia perempuan, dia dengan laki-laki tidak hanya melihat masa depanku kayak apa sih. Yang penting dia cocok dengan syahwatku, dia mungkin ganteng. Biarpun merusak aku nggak penting, aku nggak tahu dia merusak. Yang penting dia ganteng, aku bisa senang-senang dengan dia atau sebaliknya. Seorang laki-laki mungkin di saat pancaroba, anak-anak pancaroba, sinul murahaqah lah dalam bahasa Islamnya, dalam bahasa Arab ya. Dia sudah yang penting perempuan, aku senang dia membangkitkan syahwatku, menarik, dia cantik dan seterusnya. Dia nggak berpikir tentang masa depanku apa sih, nggak ada begitu, nggak ada bincang-bincang ke sana. Yang penting aku senang. Nah, ini kan bahaya sekali. Maka dari itu, di saat anak usia saat ini betul-betul kita harus merubah diri kita juga. Cara berbincang-bincang dengan anak kita. Dan kita harus sudah mulai menyelami perasaannya. Kita sudah mulai berbincang tentang lawan jenis, tapi bukan kita jorokkan agar dia berurusan dengan lawan jenis, atau kita hancam, tidak, akan tapi kita fahamkan nalarnya. Nah, ini diskusi tentang seorang perempuan misalnya bisa dibicara. Dia dipikirnya sudah tentang perempuan misalnya, dia seorang laki-laki. Dia mungkin kepergok oleh kita, dia ngelihat gambar, foto, atau lihat perempuan lewat dia begini. Maka kita harus bicara, sayang, kamu anakku, anak mama, anak umi, ganteng, soleh. Ke depan sudah bisa. Ke depan anakku, lihat. Harus dengan orang yang baik hati. Perempuan, dia bilang, enggak mau, masih kecil. Enggak, nanti ke depan istrimu harus orang yang begini. Kenapa harus begitu, sayang? Kenapa kamu akan pergi dari rumah, yang jaga rumahmu istrimu, anakmu siapa yang jaga? Itu istrimu. Kemudian ini terus ditanamkan pemahaman. Begitu juga anak perempuan kita. Kasih tahu bahasanya, kalau anak perempuan sayang anak umi yang solehah, ya ke depan. Kamu kalau punya suami, enggak, umi masih kecil. Bahkan di saat ngomong begitu tuh dia, artinya sudah ada rasa dia. Kalau anak kecil beneran, apa sih suami? Gitu. Ya kan? Dia udah enggak. Dan memang betul sudah. Ya kan? Sudah ada responnya. Jadi kita masukkan di pikiran otaknya tentang gambaran. Karena rasa kritis kan belum ada tadi. Jadi kita gambar tentang laki-laki yang ke depan kelak akan menemaninya. Laki-laki harus begini. Dia harus baik dengan bapak ibunya. Dia lembut perilaku. Dia santun. Rajin sholat. Harus gitu. Kenapa kok? Dengan ibu bapaknya. Karena gini-gini ini. Rajin sholat kenapa? Santun kenapa? Kalau tidak santun gak enak, nyakiti hati. Dan terus kita cekoi di otaknya dia. Sehingga dalam perjalanan dia punya rambu-rambu.
Kalau ada yang laki ganggu-ganggu langsung ingat ini. Sehingga di saat dia belum tahu ibunya bagaimana ini, maka mudah ditepis. Tapi di saat orang tua tidak pernah berdiskusi dengan anaknya, tiba-tiba anaknya terjebak, tiba-tiba sudah saling mencintai, berontak kepada orang tua dan seterusnya. Dan ini termasuk masa yang paling sulit. Masa yang paling sulit. Kadang-kadang sudah terlanjur didahului oleh syahwatnya, hawa nafsunya, sehingga di saat itu dia merasa kebebasannya itu terganggu, sehingga kalau sudah omongan abah sama umi, ayah sama ibu, sudahlah, saya tidak mau dengar. Paling semuanya larangan. Nah ini, makanya harus punya seni kita di saat kita harus melarang dia. Maka lebih baik jauh-jauh sebelum mereka terjerumus dalam larangan dan sebagainya, kita mendiskusikannya. Kita ngobrol tentang hal yang boleh dan tidak boleh. Maka pendidikan agama itu, ya itu untuk itu. Untuk bisa menanamkan rambu-rambu di dalam hati. Cuman kalau di sekolah kan tidak ada yang sangat pribadi kayak begini. Urusan istri, suami kan belum ada. Tapi sebagai orang tua. Sehingga pada akhirnya seorang ibu itu nanti akan menjadi kawan dekat putrinya yang menjelang dewasa. Bahkan kasih ajang jembar sayang, hati-hati ya. Pokoknya kalau kamu nanti sudah mulai ada, kamu pasti ada dong. Padahal mungkin sudah ada di hatinya. Kamu pasti ada. Kecenderungan pada laki-laki. Cuman kalau bukan sesuai dengan kriteria yang bakal menjadikanmu bahagia, no. Ya kan? No. Iya, Mi. Coba, kamu mau punya suami nempelin kamu? Enggak. Kamu jadi enggak. Enggak boleh gitu. Kamu punya suami tidak sholat? Na'udzubillah, Allah murka? Enggak. Dia mikirkan. Tertanam di dalam otaknya kriteria. Bukan orang. Ingat? Tertanam di dalam otak anak-anak itu adalah kriteria. Orangnya siapa saja boleh. Yang menjadi masalah yang tertanam di otaknya si fulan. Orang. Tanpa kriteria. Terjerumus. Ini gambaran usia puber. Dan ini usia yang paling sulit. Sehingga di usia-usia seperti ini, pendidikan yang paling tepat untuk anak-anak kita itu adalah yang sifatnya rutin dan apa ya namanya, seperti sibuk menghafal Quran dan sebagainya. Karena menghafal setoran, dan mulai yang tertib pendidikannya, yang lebih serius lagi. Maka usia SMP kan ini, rata-rata usia SMP 12, 13, 4. Itulah memang bagus. Makanya kegiatan di SMP ini sudah harus betul disesuaikan dengan umur ini. Harus sisi psikologi anak harus diperhatikan di umur seperti ini. Tentang wawasan tentang laki dan perempuan. Tapi wawasan yang benar. Dulu ada satu ingin membuka wawasan, tapi ya mungkin salah dulu ada satu pendidikan kedewasaan buat anak. Ada sebuah rame waktu itu zaman itu sama sebuah buku yang mau disebarkan untuk mengajarkan anak-anak yang sudah mulai menjelang dewasa. Kalau tidak salah ya ada dengan judul apa, dan kita pun belum sempat membaca kayak apa, tapi sudah ramai waktu itu, dikritik oleh pendidik-pendidik yang lainnya karena mungkin tidak etis orang ini. Dengan judul Adik Baru waktu itu. Jadi memahami bagaimana anak kenal masalah urusan hubungan laki dengan perempuan. Tapi judulnya Adik Baru, tentang proses segala macam dan sebagainya. Tapi kan itu seperti menjadi semacam buku porno mungkin saat itu ya. Nah, karena memang tidak seperti itu. Nah, tapi sebetulnya yang bisa kita tangkap sebetulnya itu kerinduan zaman itu untuk memberikan pendidikan itu caranya gimana lah gitu loh. Nah, itu bukan mengajari porno sebetulnya, bisa jadi begitu. Akan tapi karena tidak punya wawasan ya begitu akhirnya. Tapi yang jelas kita sudah wajar kalau Anda dengan putri Anda diskusi. Kemudian setelah itu kok tiba-tiba dia, ayo kita sudah buka diri untuk diskusi. Kok dia betul, Mama, saya kok cenderung kepada si itu, Bang, kan dia baik banget gini. Bagaimana menyambut mereka? Jangan, enggak boleh, kamu masih kecil. Nah. Jangan dipatahkan. Pakai seni. Langsung aja buka hatinya. Sayang, Abi sama Umi kan sudah ngomong. Yang penting kriteria siapapun. Kau pilih di mana saja. Oke. Yang penting kriteria. Ya enggak? Iya kan? Iya dong. Pilihanmu pasti. Coba. Nah, baru nanti dimasukkan kriteria. Mikir sendiri. Enggak sih. Itu nanti pada akhirnya. Tapi kalau dari awal pertama lu bisa tahu, jangan. Enggak boleh. Kau masih kecil. Ini. Sudah dimental. Hanya kita mengajari jiwa membangkang. Akhirnya ke depan apa? Tertutup. Lalu dia nggak akan diskusi dengan ibunya. Kemudian jika terjadi apa-apa, tiba-tiba dikagetkan ibunya dengan kejadian yang besar. Karena apa? Ibunya sudah memangkas jalur komunikasi dengan caranya tadi yang salah. Mohon maaf. Ini yang harus perhatikan. Memang ada seni-seni mendidik itu penting, dahsyat.
Yang punya ilmu seperti itu pun tidak jaminan sukses. Akan tapi apalagi yang tidak, kan begitu ya. Artinya dalam dunia pendidikan kita harus selalu usaha. Kan berusaha bagaimana mendidik. Ya, ini kurang lebih seperti itu ya. Ini di saat Anda usaha balik, harus kita pandai membangun komunikasi baru dengan cara yang baru. Kepada anak yang baru menemukan juga rasa yang baru dalam dirinya. Kemudian setelah itu, kita akan tetap bisa menjadi kawan terbaik bagi anak kita. Sehingga apapun kalau kesahnya ini akan disampaikan kita, disitulah kita bisa memilih solusi terbaik. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah Bu ya. Sekali lagi kita juga sangat bersyukur bertambahnya wawasan dalam pendidikan fase-fase di anak kita. Insya Allah kita break sejenak dan kami akan kembali. Dan seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada, jangan beranjak dalam program Halaqah Fajar. Setelah yang berikut ini kami akan kembali. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX. Kami rindu, wahai para bapak, anak Anda bahagia. Sungguh kami merindu, berharap kepada Allah memberikan kebahagiaan pada anak Anda yang akan menikah itu. Bahagia dunia hingga akhirat. Maka perjalanan menuju pernikahan yang benar, resepsi yang benar. Yuk jadikan bahan renungan sebagai ada hukum dari Allah yang dikatakan para ulama, mulailah Anda dengan sam'an wa ta'atan. Adapun jika ada kejanggalan ilmiah, bukan kejanggalan dari hati, itu bisa jadi karena mungkin kita juga pernah belajar, kok pernah ada ustadz mengatakan ini nggak boleh, kok ini jadi boleh. Bertanya, segala yang ada urusannya dengan panah memanahin ada pahalanya. Sudahlah, kalau Nabi bersabda begitu, nggak usah bertanya ada apa. Sekarang zamannya bom, rodal dan sebagainya. Tetap ini bab lain. Sebab yang mahal adalah membiasakan, menanamkan, menguatkan di hati sang pelaku itu sendiri. Siapakah orang yang dikatakan celaka, nggak beruntung? Orang celaka dan tidak beruntung adalah dakhala alaihi Ramadan. Ramadan masuk kepadanya. Dia bertemu Ramadan, tuman salakha, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya. Qabla yughfara lahu, sebelum dia diampuni. Artinya apa? Orang yang celaka adalah orang yang bertemu Ramadan tapi sampai pisah Ramadan belum diampuni. Karena apa? Di Ramadan nggak ngapa-ngapain. Di akhirat nanti sudah lupa. Seorang ibu lupa anaknya, ayah lupa anaknya, suami lupa istri, semuanya masing-masing nafsi-nafsi. Mikiri diri masing-masing. Dan tidak akan berguna seorang anak kepada ayahnya illa bab syafa'ah, kecuali bab syafa'ah, dan itu dibahas lagi tentang bab syafa'ah. Menjaga dunia karena ngerti dunia yang ia jaga adalah untuk kesejahteraan anak-anaknya, agar anaknya hidup, anaknya bisa beribadah, kemudian dia bisa banyak berderma, bersedekah. Karena hartanya ini sangat berharga, maka dibela sampai dia mati, maka mati syahid. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah berjalan dengan wahyu, petunjuk dari Allah, beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full, diajak istri-istri beliau, kemudian keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW. Sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, kita masih bersama dengan guru tercinta Buya Yahya dalam program Halaqah Fajar. Dan ini kita masih dalam tema yang sama di bagian kedua, yaitu fase-fase mendidik anak, Buya. Kelanjutannya silakan, Buya. Nah, kita lanjutkan. Nanti kita bicara tentang anak di saat di usia-usia pancaroba, usia fatrat intikal, perpindahan dari kekanak-kanakan menuju kedewasaan dan belum dewasa dia. Nah, akan tapi sudah punya kewajiban tentang syariat dan sebagainya, usia balik lah. Nah, kembali lagi kemudian di saat seorang anak tiba-tiba kok mengadukan bahwasanya saya punya kecenderungan dan sebagainya, maka tidak boleh kita patahkan. Bukan itu saja, menyikapi keinginan anak-anak kita di usia seperti ini seperti apa.
Sudah kita katakan tadi bahwasanya rasa kritis belum ada. Nah, Yang ada hanya kagum kepada sesuatu yang dilihatnya mengagumkan, wah dan seterusnya. nah, Maka biasanya ini adalah ada satu budaya bagi mereka adalah budaya ikutan. ikutan. Nah, Sesuai dengan rasa kritis belum ada. Sehingga mudah dibawa oleh kawannya, nah, dibawa oleh temannya, sehingga perkawanannya pun bisa mengalahkan orang tuanya. nah, Di sini kita harus mulai memahami tentang watak anak-anak, hobinya, permainannya, dan sebagainya. Di sini kita juga sudah mulai memilah, mengetahui tentang hobi juga. Nah. Ini penting. Hobi juga. Jadi hari ini ya kalau urusan anak-anak selagi itu tidak haram, mungkin kita tidak perlu banyak aturan deh. Yang penting masih halal masih halal. dan tidak negatif. Nah. Ya. Urusan dia mau main bola kayak kalau lebih maju futsal, voli, badminton, oke. Sepedaan, oke. Hobi-hobi seperti itu. Nah. Bahkan itu juga untuk kesehatan fisik juga kan satu sisi. Nah. Nah, tapi kalau sudah hobinya mengarah kepada sesuatu yang tidak baik, misalnya tidak pernah keluar rumah karena hobinya sudah di handphone dan sebagainya. Nah ini nanti ada harus kita punya rencana baru atau punya trik cara baru untuk membebaskan mereka dari hobi-hobi yang salah. Yaitu tadi tetap kita perkenalkan dengan hobi-hobi yang baik, atau bahasa sederhananya begini. Di saat anak-anak sudah mulai tenggelam di alam maya, maka orang tua harus pandai mengentaskannya agar dia bisa hidup kembali dengan baik di alam nyata. Maka kita imbangi dong. Di alam maya itu kenapa? Itu kan semuanya serba cepat dan praktis. Apresiasi, dapat like segala macam. Kadang ngomong sama ibunya nggak pernah ada ucapan terima kasih, anakku pinter, saya nggak ada. Maka di sini seorang tua harus mengimbangi bersaing dengan dunia maya. Yaitu tadi, meningkatkan tentang perhatian, kelembutan, dan seterusnya. Biarpun ini seharusnya dimulai dari tadi. Tapi saat ini lebih lagi. Nah, sehingga di saat menemukan satu reaksi-reaksi yang kurang tepat dari anak, tidak boleh langsung kita tanggapi dengan sesuatu yang negatif. Atau dengan cara kita reaksi dengan cara yang tidak. Karena memang masanya masa semacam itu. Ini tuntut kesabaran tinggi bagi orang tua. Jangan sampai kerjaan kita juga hanya marah-marah ketemu anak semacam itu. Mohon maaf, mulai dari terlambat sekolah dan sebagainya. Dia tidak melakukan yang haram. Hanya dia duduk-duduk aja di gardu sana. Nah, di saat mengingatkan juga tidak dengan kasar, khawatir seorang anak itu menjadi keras hatinya. Akhirnya yang penting saya itu harus beda dengan ibu saya. Berarti sudah positif durhaka dia. Dan kami ingatkan kepada anak yang kalian punya sifat seperti itu, segera benahi. Karena itu adalah nasib buruk durhaka kepada orang tua. Nggak mau, pokoknya kalau orang tua ngomong gini, saya harus berbeda. Ngomong gini, kalau sudah nasihat orang tua, padahal seharusnya kalau laki-laki yang cerdas, akhirat juga, bahwasanya kalau sudah pilihan orang tua adalah harus nomor satu dong. Nasihat orang harus saya dahulukan dong. Cuman kalau sudah rusak mentalnya, rusak akhlaknya tadi, lihat. Ya mungkin gara-gara itu tadi, cara bergaul dan seterusnya. Sehingga orang tua harus jadi lawan. Sehingga nasihat orang tua itu malah membangkang dia, malah menantang dengan kebodohannya. Kalau kamu jangan mancing saya, malah mancing dia. Ya pun orang tua seharusnya kalau urusan yang halal tidak perlu selalu melarang-melarang kan. Hanya mungkin dibatasi, sayang liburan kan? Iya, Mi. Oke, liburan. Oke, kalau bisa dapat ikan yang banyak, bisa bagi sama tetangga dong sayang. Ya, malah digituin aja, jadi motivasi. Jangan mancing terus. Apa enggak ngaji, enggak belajar ini. Tidak negatif kok. Yang penting dia ada judinya, di situ enggak ada juga perempuannya. Kalau enggak ada lawan jenis yang bergaul ini kan enggak masih. Nah, tapi kalau dari awal kita patah kena, akhirnya seorang anak hobinya hobi melawan. Kalau tidak melawan orang tua enggak enak bagi dia. Akhirnya sudah rusak hatinya. Dan ini memang anak menjadi bodoh sekali dengan orang tua menjadi berani, orang tua menjadi melanggar. Bodoh sekali, dia bodoh. Nah, di saat kita menghadapi anak yang bodoh bagaimana? Kan begitu. Ya jangan bodoh, jangan semakin parah. Dia bodoh. Dia telah memangkas, misalnya anak semacam itu bodoh. Kenapa? Dia telah membuat dia durhaka kepada orang tuanya. Membangkang, tidak mau patuh dan sebagainya.
Apalagi dia sudah mulai bergaul, mulai sudah berpikir, oh saya bisa kok. Apalagi mungkin, mama kan ada sekolah, ada pengalaman. Saya membaca kok, saya ngerti. Merasa lebih pintar. Karena ibunya bodoh, ibunya seorang petani di kampung. Bisa jadi begitu kan. Nah ini loh, ini mulai begitu. Sehingga mulai perendahan pada orang tua, nggak mendengar orang tua, melawan orang tua. Orang tua, mama aja larang dong. Mama aja sekolah nggak lulus. Ini. Nah ini mulai. Nah, banyak modelnya anak-anak di usia begini ini kejadian dengan orang tuanya. Intinya bahasanya kita harus benar-benar serius mengembalikan dia yang tenggelam di alam maya menuju alam nyata. Dengan cara memperbaiki kita hubungan dengan dia. Tingkatkan kesabaran dan seterusnya. Meningkatkan kesabaran, kelembutan, keluasan, keindahan. Dan memang kita selalu sampaikan, anak-anak, kita tidak cukup berbicara mereka dengan logika. Karena mereka, tadi kita sampaikan, masih dengan kedangkalan cara berpikirnya, rasa kritis belum ada. Logika itu belum terlalu berjalan bagi dia. Logika belum terlalu berjalan. Sehingga tidak cukup kita bicara yang logis. Kan? Tapi di samping logis, harus ada nilai romantis, sentuhan indah. Nggak cukup logis. Logis, nggak enak. Tapi ternyata dengan sentuhan, dengan kalimat yang baik. Sayang, ngaji yuk, sekolah yuk, berangkat yuk, istirahat yuk. Ini sentuhan. Sayang, ini sudah mulai beda, bukan sekedar logis. Bicara logis dia belum. Yang dewasa pun dengan logis belum tentu selamat kok. Baik. Kemudian di saat menemukan anak-anak yang mulai membangkang dan sebagainya, ini juga perlu sifat-sifat semacam ini. Tadi lebih sabar seorang tua, lebih sabar, dan juga reaksi kita kepada hal-hal yang tidak baik kepada dia harus betul-betul tepat, supaya dia tidak menjadi semakin jauh dan lari. Dan memang sudah kita sampaikan, anak itu nggak benar sudah. Kalau Anda sebagai anak, hati-hati orang tuamu ya. Sehebat apapun, biarpun kau menemukan gunung emas, kalau durhaka sama orang tua, tetap nggak akan bisa sukses. Biarpun nemu gunung emas. Akan tapi kita bicara sisi orang tua saat ini. Anak, jangan mentang-mentang Anda, oh makanya salah, ibu saya harus gini dong. Ibu saya harus lembut dengan saya. Enggak, Anda lembut dong sama orang tua. Ini pendidikan untuk orang tua hari ini. Mendidik anak. Kalau anak pendidikan sendiri, Anda mengucapkan kalimat aja, kalimat yang nggak enak, itu sudah dosa kok, durhaka kok. Nah, seperti itu. Nah ini bagi orang tua. Kami sampaikan pada orang tua, kelembutan, kemudian meningkatkan volume kualitas duduk kita dengan dia. Nah, termasuk diantaranya ya, kita sendiri kalau sampai di rumah, ya perhatian kita pada anak-anak semacam itu lebih. Di samping harus kita hindarkan dari sebab dia tidak komunikasi. Misalnya, kalau dia pakai handphone, karena bapaknya juga handphonean di rumah, kita tanpa sadar menghancurkan anak kita. Kami himbau kepada para orang tua, khususnya di saat anaknya umur berapa saja. Khususnya, biasanya dia ingin berdiskusi ngobrol. Kalau dia ingin ngobrol dengan Anda terbuka. Jangan mengatakan, sama maminya aja deh. Sama ibu saja. Dia ingin ngomong dengan Anda. Sambut terakhir. Dan senang, Masya Allah mengapa. Oke, dengan ayah, oke apa saja. Anda boleh bercerdas dalam menangkapi permasalahan. Ayah di sekolah gini. Dia ajak berpikir. Jangan biasa dialihkan. Sama mamanya aja deh. Anda dengar dulu. Kalau ternyata mentok, bilang, kita harus bicara sama Umi. Ini kan bagian keperempuanan itu sayang. Ya, pintar itulah. Bahkan sanjung. Senang. Kamu ngadu ke abinya, senang. Dapat hadiah. Kalau apa-apa ngadu ke abinya. Biarpun abinya belum ngasih solusi. Tapi kan ada berkah nanti. Ada kemudahan. Jadi ke depan hari, anak itu kalau ngadu ke orang tuanya, mudah, berani, jangan ngadu lagi, apalagi coba, ayo, belum datang apalagi. Laki-laki kok gampang cemen banget. Laki-laki gini. Kadang-kadang belum apa sudah dijatuhkan. Kita perlu mengambil hatinya. Ini usia yang sangat Masya Allah. Usia menjelang masa usia puber. Usia yang kami sampaikan pada usia yang kalau ingin merusak di usia begini. Begitu kalau kita ingin membangun di usia ini. Baik. Nah, termasuk dari orang tua harus
lebih dekat kepada anak, kemudian lebih Responsif. lapang, responsif ya, jadi jangan sampai ini lebih lapang hati. Lapang hati. Jadi orang tua jangan menghitung semuanya. Ini nggak boleh, ini itu. Akhirnya seorang anak nggak terlalu membedakan antara yang penting dan tidak penting, karena semua dilarang. Sehingga kesimpulannya mama semua menurut mama larang, semua nggak boleh, semua nggak boleh, semua nggak boleh. Nah ini kurang lebih seperti itulah kalau kita berhadapan dengan anak usia semacam itu. Sehingga setelah itu Anda menjadi kawan dekat betul dengan anak-anak, diskusi ngobrol, anak percaya dengan Anda, dan tolong jangan dipatahkan. Kalau Anda belum bisa ngasih solusi, jangan langsung Anda patahkan. Ini bahaya mematahkan hati seorang anak, sehingga pada akhirnya komunikasi tertutup, sehingga dia tidak akan berbicara lagi kepada Anda sebagai orang tua di saat punya permasalahan. Dan itu awal kehancuran, bahaya. Awal bahaya akan datang pada anak kita. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah Bu ya. Ini kita sudah begitu sangat bertambah pendidikan kita dalam fase-fase pendidikan. Sudah sampai kepada kesimpulan dan doa keberkahan Bu. Kesimpulannya ya sebagai orang tua semakin cerdas lah. Di saat menghadapi anak-anak di usia-usia menjelang balik itu, atau usia balik. Usia menjelang kedewasaan. Memaklumi keadaan anak yang memang saat ini dia sudah tidak menjadi seperti yang kemarin. Tapi sisi lain kedewasaannya belum tumbuh benar. Ya di sahabat sudah mulai tumbuh. Nggak ada keseimbangan di sini. Maka sangat mudah untuk dirusak anak-anak. Maka orang tua hari ini harus menjadi benteng. Semakin dekat, ditingkatkan kualitas kedekatan di dalam berkomunikasi dengan anak. Karena saat ini dia sudah mulai senang berkomunikasi dengan selain ayahnya. Artinya ayahnya sudah bersaing, harus mulai meningkatkan kekuatan bersaingnya dengan anak. Maka di saat itulah nanti anak akan tetap terjaga. Kemesraan, keakraban dengan anak harus tetap ditegakkan, kelembutan, merespon segala permasalahan anak, dan seterusnya. Dan seperti itu. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita tetap dalam kebaikan, dimudahkan segala urusan, dicintai oleh Allah, dan semoga kita semuanya panjang umur, sehat afiat. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu ya. Semoga semakin bertambah manfaat untuk kami semua, dan semoga Bu ya bersama keluarga sehat walafiat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Al-Fajar TV dan pendengar setia Radio Go Network dimanapun berada. Demikian program Halaqah Fajar kesempatan hari ini. Jangan lupa ikuti kami dalam program yang sama di waktu yang sama. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.